kamu tuh nggak cocok jadi supir. Apalagi nih, kamu tuh buruk banget tau nggak? Kamu keterlaluan deh. Saya tadi udah sabar ya sama kamu ya. Kenapa kamu marah? Marah aja. Saya nggak akan Udah pergi selagi bos Bagas itu datang sini sendiri. Dia tuh ngerujak ya, kamu pergi sana. Udah gimana? Kamu mending pergi aja dari sini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Mana sih nih, Pak Agung? Aku udah ngasih tahu kalau aku nunggu di sini kan. Tapi ini kenapa sampai sekarang Pak Agung belum datang ya? Karena aku juga udah pakaian kayak gini lagi. Liatin orang kan malu sebenarnya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini kan juga demi penyamaran aku sukses kan. Nanti kalau udah Pak Agung datang, aku tinggal bilang sama Pak Agung kalau aku berpenampilan seperti ini untuk menguji calon suami aku. Tapi ini aku tinggal tunggu Pak Agung nih. Pak Agung kebiasaan deh suka telat orangnya. Kan malu jadinya kalau kayak gini. Aduh. Mana ya Pak Agung? Oh, ini udah hampir 15 menit aku nunggu. Nah, ini dia. Bu Sinta. Halo Pak Agung. Ya, Gimana, Bu. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Sinta Aduh. sendiri gimana, Bu? Ya, alhamdulillah saya juga sehat sih. Dari penampilannya Pak Agung emang selalu sehat deh kayaknya. Jadi saya kesini disuruh ngapain, Bu? Soalnya di sini dekat kantor teman saya, Bu. Nah, justru itu. Saya sebenarnya mau ngasih tahu sesuatu hal nih sama Pak Agung. Tapi hal ini kayaknya pasti bikin Pak Agung kaget sih sebenarnya kalau emang udah tahu gitu. Emang ada apa, Bu? Nah, sekarang saya mau tanya dulu, ini kantor teman Pak Agung kan? Iya benar, Bu. Namanya kalau nggak salah Pak Bagis bukan? Nah, Bu Sinta kok tahu? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya saya mau ngasih tahu nih sama Pak Agung kalau sebenarnya Pak Bagis itu teman dari Pak Agung itu adalah calon suami saya. Hah? Beneran, Bu? Ya beneran, cuman kita belum pernah ketemu sih sebelumnya, Pak. Dan Pak Agung pasti juga kaget kan kenapa penampilan saya kayak begal kayak gitu. Iya, kaget. Nggak Tapi- seperti biasanya gitu, Bu. Nah iya, tapi sebenarnya ini saya mau nyamar jadi sopir, Pak. Jadi saya butuh bantuan Pak Agung nih sekarang. Jadi saya harus ngapain, Bu? Jadi saya minta tolong sama Pak Agung untuk bilang sama siapa teman Pak Agung itu si Bagas. Pak Bagas itu kalau ada teman Pak Agung yang mau ngelamar kerja sebagai sopir pribadi dia gitu loh. Oh, maksudnya Gimana? Bu Sinta ini, Bu, pura-pura mau ngelamar jadi sopir. Berarti kan iya, jadi saya mau nyamar jadi sopir pribadinya tuh. Ya tapi kalau emang ini berhasil ya saya bakal terus lakuin ini Mas sampai saya tahu gimana sih sikap dari calon suami saya ini gitu. Kalau menurut saya, Bu, si Bagas orangnya ya baik banget, Bu. Apalagi, benar, Bu, baik banget, ramah ke orang lain gitu, Bu. Tapi ya nggak apa-apa sih, Bu, kalau Bu Sinta emang mau menentukan sendiri sikap Bagas. Iya, sebenarnya saya juga belum tahu pasti sih sikap dari Pak Bagas ini kayak gimana. Cuman ya saya kepikiran aja Mas, saya pengen nyamar nih jadi ya sopir lah. Ya mungkin cocoknya juga sebagai sopir ya. Jadi saya minta tolong Pak Agung buat bilang sama temennya kalau saya mau ngelamar kerja sebagai sopirnya dia. Gimana? Iya, Menurut siap, Pak Bu. Agung oke nggak nih? Ya Jadi oke lah, Bu. Berarti saya sekarang langsung ini, Bu, ke rumah si Bagas. Ya kan Pak Bagas masa nggak ada di kantornya sih? Ya takutnya ada di rumahnya masih, Bu. Soalnya dia kan Gitu ya? bos. Ya udah kalau gitu gimana kalau Pak Agung cek dulu ke kantornya atau mau langsung pergi ke rumahnya gimana? Tapi sebelumnya mohon maaf, Bu, kalau saya jamnya si Bagas kalau jalan kerja saya udah tahu, Bu. Kalau masih jam segini kayaknya masih belum jalan, Bu, si Aduh Bagas. ya, oh ya kan. Barusan aja saya lewat di depan kantornya, masih belum ada mobilnya, Bu. Gitu ya. Ya juga sih kan Pak Agung juga udah akrab banget kan sama benar. si Pak Bagas itu kan pasti tahu lah ya jam dia kerja jam berapa, dia berangkat juga jam berapa kan. Ya udah Tapi kalau gitu. ngomong-ngomong, Bu Sinta kok mau sih nyamar jadi seorang sopir? Kenapa Bu Sinta nggak langsung ini aja, Bu, ngomong langsung ke si Bagas? Ya sebenarnya juga lebih gampang untuk ngomong langsung kan ya. Tapi Pak Agung tahu lah Pak Bagas itu kan juga
ya orang kaya kan. Ini juga dari sana sampai sini kan kantor Pak Bagas semua kan. Bener Bu. Nah justru itu makanya saya ingin ya menguji aja lah dia orangnya kayak gimana, apalagi kan saya juga belum pernah ketemu kan. Ya saya cuma ingin tahu aja Pak, dia emang sikapnya tuh emang bener-bener baik atau ya di luar kantor mungkin dia sikapnya beda kali ya, tapi saya juga nggak tahu sih sebenarnya karena kan juga kita nggak pernah ketemu kan. Nah, jadi ini kesempatan buat saya untuk melihat sikap dia bagaimana, orangnya bagaimana, karena kan dia akan menjadi calon suami saya nih Pak. Saya juga nggak bisa dong sembarangan untuk milih calon suami untuk saya kan. Ya saya berharap juga orang ini bakalan sesuai sama ekspektasi saya, orangnya baik, ya peduli sama orang-orang juga gitu. Kalau menurut Pak Agung kan dia teman Pak Agung yang baik kan. Benar Bu. Ya udah Bu, kalau gitu saya mending langsung jalan aja kali ya Bu ke rumahnya si Bagas. Takutnya dia jalan Bu. Oh, dia berangkat gitu Berangkat maksudnya? iya Bu, berangkat ke sini. Ya juga ya. Ya udah deh kalau gitu berarti saya tunggu sini. Nanti berarti saya tinggal tunggu WhatsApp dari Pak Agung ya kalau emang teman Pak Agung itu udah sampai kantor, oke? Siap Bu. Nah ya udah kalau gitu saya tunggu sini ya, tapi jangan lama-lama. Siap Bu. Ya udah kalau gitu saya Bawa pamit motor dulu ya? ya Bu. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Ya Bu. Makasih ya Pak Agung udah bantu saya. Ya Bu. Untung ada Pak Agung yang mau bantu saya. Ya udah kalau gitu berarti rencana aku harus berjalan semulus-mulusnya. Pokoknya aku tinggal tunggu sini. Tujuan aku untuk nyamar jadi sopir dia. Ya udahlah, sekarang aku tinggal tunggu mereka berdua nih di sini. Kacamata dulu Kalau aku sampai bisa menjodohkan adik aku dengan bos aku, otomatis jabatan aku di kantor bakal naik seketika dan aku bisa mengendalikan kantor melalui adik aku. Aku cuma jadi manajer aja udah dikasih mobil sebagus ini, apalagi kalau adik aku udah nikah sama bos aku gak bisa bayangin. Oh iya Dek. Iya Mas. Kamu udah siap? Udah. Aku udah siap kok. Gitu dong. Kalau kayak gitu kamu terlihat lebih cantik. Oh ya, ini HP kamu. Oh iya, ini Mas tuh ada rencana apa sih kok tumben gitu nyuruh aku buat dandan cantik, dandan rapi? Emangnya Oh iya, aku mau dikenalin sama siapa nih? Mas sebelumnya gak pernah cerita sama kamu. Rencana Mas ini buat kamu. Kenapa Mas nyuruh kamu dandan cantik dan rapi? Karena Mas sudah ngomong sama bos aku kalau adik aku itu butuh pekerjaan. Dan rencana aku itu ngomong kayak gitu sama bos aku supaya kamu itu bisa deket sama bos aku. Oh, boleh juga sih Mas. Iya, pasti bos Mas itu orang kaya ya? Coba kamu lihat mobil sebagus ini, hah? Dapat dari juga mana? sih kalau misalkan aku sampai bisa nikah sama dia, ya ampun aku nggak kebayang kehidupan kita ke depannya Mas. Nah maka dari itu Dek, Mas itu sudah rencanakan matang-matang masalah ini. Kalau seumpamanya adik bisa nikah sama bos aku punya kekuasaan lebih di kantor. Dan pegawai yang lain bakal tunduk patuh dengan aku. Karena secara otomatis bos menjadi adik ipar aku. Benar juga sih. Oh ya, emangnya dia nggak punya pacar atau apa gitu Mas? Kalau Masa sih seorang bos tuh nggak punya pacar? Kalau masalah itu kamu gak usah khawatir. Mas sudah menyelidiki semuanya dan ya bos belum punya pasangan. Karena apa? Kamu tuh sendiri, bos itu orangnya sangat sibuk. Dia itu sampai tidak punya waktu untuk berkenalan dengan wanita. Ya dulunya pernah deket, tapi dia itu dikecewain. Makanya bos tidak pernah deket sama perempuan manapun. Dan belakangan ini bos itu pernah cerita sama aku kalau dia itu mau cari calon istri.
Dan kenapa Mas mengajukan kamu untuk bekerja di sana? Supaya kamu leluasa mendekati dia. Benar juga tuh Mas, ide bagus. Pokoknya aku bakalan ngambil hatinya bosnya Mas itu, ya sehingga dia tuh bisa percaya sama aku dan aku bakalan dijadikan istrinya. Ya kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu harus manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Oh, iya Kalau dong. kamu sampai gagal, ya Mas gak bisa bantu lagi. Kamu harus cari pekerjaan sendiri. Ya ini kesempatan buat aku Mas, aku nggak boleh nyanyain kesempatan ini kan. Iya dong Dek. Oh iya Dek, Mas kemarin kan ngajak perempuan ke sini dan rencananya Mas itu juga pengen nikah. Kamu tahu nggak, wanita yang kesini kemarin itu dia tuh punya perusahaan sendiri. Terus Kamu tuh sendiri kan, Mas itu ya gak mau lah terus-terusan jadi bawahannya bos. Mas itu pengen megang perusahaan juga, tapi kalau seumpamanya kamu udah menikah di sana, nah, yang Mas bekerja ini sekarang perusahaan besar, otomatis kalau aku bisa menikah sama pacar aku yang kemarin itu, ya aku bisa menjadi partner di perusahaan bos yang sekarang. ya udahlah Mas, sikat aja langsung. Lagian Mas kan udah lama gitu ngejomblo. Terus kapan Mas nikahnya? Kamu tuh sendiri, Mas itu sibuk. Jangan sampai Mas ini duluan adiknya loh nikah. Ya, Masa iya sih? Gak mungkin lah, Mas itu sibuk mikirin kamu. Semenjak orang tua kita meninggal, siapa yang biayain kamu? Hah? Mas kan? Iya, Nah, pokoknya sekarang Mas terbaik deh. Sekarang udah saatnya kamu itu ya gak ngecewain Mas. Hah? Makasih ya Mas, Mas tuh lebih mementingkan kehidupan aku. Buktinya Mas rela-relain bakalan ngenalin aku sama bosnya, sedangkan Mas sendiri sekarang lagi jomblo. Jomblo kamu bilang? Emang Mas punya pacar? Barusan yang Mas bilang itu. Ya itu kan masih belum jadi pacarnya Mas, kan itu Mas belum pasti. Alah, kalau masalah nanti keduluan orang loh Mas. Kalau masalah itu mah gampang. Yang penting dia tuh udah nyaman sama aku, udah bahagia sama aku, hah? Langsung nikah aja. Ya juga sih, nggak usah banyak bicara ya, nggak usah pacaran lama-lama kan, takutnya nanti malah ada orang lain gitu kan. Iya dong. Oh iya Mas, aku mau tanya dong, Mas tahu nggak tipe perempuan yang bosnya Mas itu gimana? Kalau masalah itu, bos itu ya tidak terlalu menghiraukan. Yang penting baik ya. Kamu bisa setting sendiri lah Dek. Kalau masalah itu kamu kan. Ya kan aku cuma nanya gitu sama Mas, takutnya nanti bosnya Mas itu malah nggak suka sama aku. Udah, kamu udah kayak gini, nanti kamu selidiki sendiri kriterianya itu seperti apa yang dia tuh suka ya. Kamu ambil momen itu. Oh ya, Mas barusan udah ngecek tuh pacar kamu. Mas gak mau tahu, kamu harus putusin secepatnya. Hah? Jadi Mas udah tahu ya. Kenapa HP kamu itu aku sita? Ya, aku pengen tahu lah si HP kamu itu lagi berhubungan sama siapa kamu. Iya tapi kan nggak semuanya Mas itu ikut campur, kan ini masalahnya aku kan. Pacar kamu itu belum tentu memberikan masa depan yang baik, tapi kalau bos sudah di depan mata, tahu nggak? Udah terbukti. Iya kok, kan aku udah bilang sama Mas, bener juga apa yang Mas bilang. Ya udah, aku bakalan cepetnya putusin pacar aku. Aku lebih memilih yang jelas gitu Mas. Nah gitu dong, itu baru adik aku. Udah deh, daripada kita banyak ngomong di sini, nanti bos kelamaan nunggu ya. Kita langsung pergi pakai motor aja. Kalau pakai mobil ribet. Ya udah yuk. Bos. Untung masih ada kamu deh. Semenjak orang tua kita gak ada kan, Mas. Sekian dong nggak? Iya Mas, aku bakalan selalu ada buat Mas. Gas. Oh. Maaf ya kalau kesini aku nggak ngabarin kamu. Ada apa Gung? Kok kayaknya acara dadakan terus penting banget? Ya enggak Gas, aku ada kepentingan sama kamu Gas. Oh, ada kepentingan apa Gung? Apa mau ke dalam aja? Di sini aja deh kali Gas. Emang kenapa Gung? Kamu mau keluar nih Gas? Kalau aku ganggu waktu Iya, kamu. rencana aku kan mau ke kantor.
Ya sekalian lah aku ketemu sama nungguin si siapa anak buahku. Oh, karyawan Katanya kamu. sih kemarinnya udah sempat bilang sama aku dia mau kerja adiknya katanya. Siapa? Aku agak lupa sih namanya siapa, Gung. Nah, jadi gini guys, aku punya teman. Nah, sekarang dia lagi cari kerja guys. Kamu butuh mungkin kerjaan? ada lowongan di sini guys. Ada, Gung. Emang dia mau ngelamar jadi apa, Gung? Katanya seadanya aja di sini nggak apa-apa katanya guys. Oh, jadi sopir mungkin ya? Soalnya aku kan nggak ada sopir sekarang. Tapi laki-laki apa perempuan, Gung? Kebetulan cewek guys. Tapi dia bisa nyopir. Bisa guys. Gak apa-apa lah. Siapa tahu dengan aku memberikan pekerjaan ke dia, ya bisa membantu dia lah. Tapi mobilnya enak kok, Matic. Biasanya kan kalau perempuan kan biasanya naik mobil Matic. Benar. Jadi enak lah, nanti nggak perlu diajari lagi. Kalau nggak, bentar lagi dia suruh langsung ketemu aku aja di kantor. Oh, di kantor kamu guys? Gak apa-apa, aku Ya, langsung nggak ke sana apa-apa. aja. Bentar lagi langsung saya di sana. bentar lagi. Aku soalnya masih nungguin siapa? Adiknya anak buah aku, Gung, adiknya David. Katanya, ya sebenarnya aku gak enak kalau misalkan memasukkan orang dengan cara seperti ini. Cuman kan aku bilang dia harus mengikuti prosedur. Kalau misalkan dia lulus tes, ya gak apa-apa dia kerja di kantor aku. Kalau misalkan dia gak lulus tesnya, ya tetap bakalan aku tolak. Gitu ya. Bentar lagi kayaknya dia mau ke sini, terus aku suruh ke kantor buat interview gitulah kira-kira, Gung. Ya, ini guys aku Sekalian teman kamu itu, Gung. iya guys, aku minta tolong banget soalnya dia kayaknya butuh kerja banget guys. Tapi kan kamu yang tahu, Gung. Kamu kan teman dia, ya harus baik lah kalau kerja sama aku, Gung. Jadi kita harus apa adanya, jujur yang paling penting, Gung. Nah, dijamin baik kok guys. Aku yang tanggung jawab deh. Ya kalau misalkan kamu berani ngejamin, berarti aku udah gak ada keraguan. Kalau sopir kan gak usah tes, yang penting dia bisa nyopir. Ya oke lah, tapi kira-kira perempuan dia mau nggak nyopir, Gung? Ya kayaknya mau deh guys, soalnya ya itu benar bakat aku. Dia butuh banget pekerjaan. Soalnya aku gak enak sebenarnya kalau perempuan dijadikan sopir, Gung. Tapi ya yang ada sementara masih ini, Gung. Ya nggak apa-apa lah guys. Yang penting temen aku dapat kerja. Ini aku nolong cuman gara-gara dia teman kamu, dan kalau misalkan dia ada pekerjaan yang lebih enak di kantorku ataupun di kantor yang lain, nanti kalau misalkan duluan dia nama pekerjaan lain yang lebih enak daripada jadi supir, dia gak apa-apa keluar suruh pamit ke aku. Kalau misalkan aku ada kerjaan di kantor yang lebih layak untuk dia, nanti aku kabari ke dia. Ya biar gak selamanya dia jadi sopir, Gung. Aku kan juga gak enak kerja sama perempuan, pastinya canggung lah nanti kalau misalkan dia nyupir, yang disupirin kan laki-laki. Aku juga ngerasa gak enak. Nah, ini si David udah Kenapa kamu? Iya. Sekalian lah tunggu di sini biar sekalian kumpul di sana kan. Ya guys. Ini mungkin bareng sama adiknya yang mau kerja, Gung. Oh, ini adiknya. Jadi gimana, Fit? Bos, mohon maaf telat sedikit. Ya. Kenalin Vika. Yaudah kesini aja biar gak usah jauh-jauh, kamu di sini aja, Fit. Jadi Ya, ini adik kamu yang ini butuh adik saya, kerjaan. Bos, dan dia tuh udah kebetulan udah lulus kuliah. Udah waktunya dia tuh hidup mandiri, Bos. Dan mohon maaf sekali karena ini tidak mengikuti prosedur perusahaan. Gak apa-apa, yang terpenting ini kan kamu juga orang kantor, Fit. Yang terpenting dia persyaratan memenuhi dan dia harus ikut rangkaian tes. Nah, bentar lagi kamu langsung tunggu di kantor aja. Bos, mohon maaf sebelumnya kan Bos pernah bilang di kantor kalau Bos lagi butuh supir. Dan kebetulan adik saya ini sudah lincah untuk menyupir. Kamu jadi supir, Fit, kan ijazahnya S1. Udah gak apa-apa nanti. Sekalian Ini soalnya tadi aku udah nyanggupin ke temen aku. Ada yang mau jadi supir katanya. Tapi aku bersedia kok jadi supir kamu. Ya gak apa-apa, meskipun aku seorang wanita, aku mau kok jadi supir kamu. Tapi gini, mohon maaf Bos, di kuliahnya dia itu juara 1 bela diri, Bos, karate. Dan menurut saya dia tuh sudah komplit, bisa nyupir, cerdas, dan bisa bela diri, Bos. enggak, kalau menurut aku kan sayang kalau misalkan perempuan seperti ini jadikan sopir, padahal ijazahnya kan S1. Ya, aku lihat dulu lah calon yang satunya, soalnya aku udah
terlanjur nyanggup ke Agung buat jadi sopir. Kalau misalkan ini apa memang adiknya kamu butuh pekerjaan, yang penting datang ke kantor, nanti aku ditaruh di posisi yang lain. Soalnya kalau misalkan dia jadi sopir soalnya bareng terus nanti sama aku, Fit. Aku juga agak enak kan sama kamu, Fit. Ya gak apa-apa lah bos, ini kan masalah pekerjaan bos kan. Tapi coba deh Gung, aku tanya ke kamu Gung, ini maaf ya, Iya. aneh nggak kalau misalkan ijazah S1 mau jadi sopir? Ya aneh banget bos. Iya. Biasanya lamar pekerjaan yang jadi manajer atau gimana Ya bos? mungkin bos di suatu saat lagi jenuh gak bisa berpikir. Kalau adik saya kan cerdas, bos bisa sharing. Nah, kenapa saya mengajukan adik saya untuk menjadi supir? Supaya adik saya itu bisa membantu ketika bos lagi butuh. Oke, sekarang jadi pertanyaan, kamu kan sudah enak, gajinya udah besar dari perusahaan, Fit. Kenapa kamu masih nyuruh adiknya kerja, Fit? Padahal kan dia baru lulus, mungkin mau santai-santai Mohon dulu. maaf, bos, ini masalah pribadi. Orang tua kita udah meninggal dan saya mendidik adik saya itu dari kecil. Ya sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, bos. Aku paham maksudnya kamu itu sebenarnya bagus juga untuk melatih Iya, adiknya bos. kamu mandiri. Masa- Tapi ya kamu jangan suruh jadi sopir juga. Gampang lah, bentar lagi. Yang terpenting kalian berdua langsung ke kantor. Gung, kamu Ya, bos. bentar lagi langsung hubungin. Kamu WA aja sekarang, suruh tunggu di kantor begitu, Gung. Ya, Kan kamu tahu kan alamatnya kantor? iya tahu. Kamu suruh tunggu di kantor aja. Sudah Udah. bos. Kamu kok bilang bos juga ke aku, Gung? Aku dari tadi memang diem. Kenapa kamu langsung bilang bos? Kamu ikut-ikutan yang lain? Iya benar. Ya gak apa-apa. Oh ya, kenapa yang mau lamar supir tuh gak ditaruh di kantornya kamu, Gung? Kantornya kamu bukannya bagus juga. Oh ya, Pak David, ini si Agung, ini kerja sama orang, kantornya bagus, mantap lah pokoknya. Jadi bapaknya yang punya kantor itu temennya bapakku. Oh gitu. Tapi alangkah baiknya saya bisa mengawasi adik saya, bos, kelakuan adik saya kalau seumpamanya satu kantor, dan saya bisa langsung menegur adik saya ketika melakukan kesalahan. Kalau seumpamanya di kantor lain kan saya tidak bisa mengawasi, bos. Ya mumpung ada lowongan pekerjaan di perusahaan saya, mengapa saya menyodorkan adik saya, bos? Ya udahlah, bentar lagi saya pikir-pikir dulu, Pak David. Gung, kalau misalkan ini kan adiknya si David juga mau lamar kerja, tapi aku pikir 2 kali ya kalau buat jadi sopir. Siap, bos. Buat temennya kamu, kenapa gak kamu taruh di kantornya kamu aja, Gung? Kayaknya ijazahnya lulusan SMK deh bos. Kamu gak usah manggil bos, aku gak enak. Aku lupa banget guys. Kamu manggil Bagas aja, gak usah terbawa iya, Gas. suasana. Iya, Gas. Ya walaupun aku udah punya kantor dan kamu masih kerja sama orang, tapi kan kita tetap friend, Gung. Iya guys. Jadi santai lah. Nah, Soalnya Kalau menurut saya kalau cuma lulusan SMK mah tidak pantas banget, bos. Ketika bos jenuh, gak bisa berpikir, mana mungkin masih masukan sama bos, memberikan ya solusi buat bos. Tapi kalau lulusan S1 udah cerdas, bisa segalanya, bela diri, ya menurut saya ya. itu lebih pantas. Tapi kan aku penuh pertimbangan. Maaf ya Mbak, Fit. Aku penuh pertimbangan. Artinya gini, kalau misalkan adiknya kamu lulusan sarjana S1, mau aku taruh ditempatkan menjadi sopirnya aku, kayaknya aku kurang menghargai deh atas apa yang sudah dia gelar yang dia raih, Fit. Gak apa-apa, bos, kan ini saya yang menyodorkan, bos, bukan bos yang minta. Berarti bos gak usah canggung lagi sama saya, dan ya mungkin suatu saat dia itu ada posisi yang di kantor lowong lagi, Ya udahlah, menempatkan atas izin bos. saya sudah sedikit paham maksudnya kamu. Gampang deh, bentar lagi kalau misalkan ini langsung ke kantor aja deh. Ya, Biar maksudnya aku kan biar lebih enak kita ngomong di kantor, dan aku juga mau sambil di jalan sambil mau mempertimbangkan gimana enaknya. siap bos. Mohon maaf bos, saya lancang. Saya minta tolong. Ya seharusnya bos itu percaya gitu sama saya. Saya pasti bisa kok. Oh, ini bukan ngelakuin semuanya, meskipun saya itu seorang wanita, saya bisa kok melindungi bos, juga melayani bos gitu. jadi, ya udah gampang deh. Ntar kita bisa rembukan di kantor.
Mending sekarang begini aja deh, Mbak sama kamu Fit, kamu langsung berangkat ke kantor dan kamu tunggu aku di sana. Siap bos, mohon maaf atas kelancangan adik saya bos. Nggak apa-apa, kayaknya adik kamu memang agak inilah apa, Iya, bos. udah terlatih kalau masalah omongan. Ya udah, mending sekarang kamu langsung berangkat aja. Di kantor ya bos ya? Iya. Ayo. Jangan sampai duluan aku. Pasti di sana, bos, oke? masa seorang bos nungguin di sana. Buruan ya. Aku tak lagi juga langsung berangkat soalnya Fit. Gung, ini kayaknya ada yang aneh ya. Kalau menurut kamu kayaknya adiknya si David gini banget Gung sama aku. Sekarang logikanya kalau misalkan dia lulusan S1 ngapain dia jadi sopir kan? Ya, nggak masuk di akal Gung. Kayaknya aku curiga. Ya udahlah, bentar lagi aku mau ketemu sama temennya kamu aja dulu, nanti biar aku bisa jadi alasan. Soalnya kayaknya adiknya David, aku agak geli juga Gung. Sebenarnya aku Dia bilang mau ngomong sih, tapi aku nggak enak kan, nggak ini guys. ya udahlah, nggak apa-apa. Yang terpenting teman kamu udah kamu ini. Ini udah aku hubungin, terus lokasinya udah aku kirim juga. Oh ya, aku juga mau cerita Gung. Yang punya kantor, bosnya kamu. Hah? Kenapa? Aku sih nggak tahu sih sama orangnya Gung. Cuman katanya si pemilik kantornya kamu Gung itu dijodohin sama aku Gung. Dijodohin Ya, sama tapi kamu? aku nggak terlalu menghiraukan lah. Dan aku juga belum pernah ketemu sama orangnya. Aku sekarang mau fokus masalah kerja dulu. Dan ya nanti kalau kerja aku udah beres baru deh aku ngobrol lagi sama orang tua aku Gung. Gitu ya. Yaudah kalau begitu mending sekarang kamu juga jalan deh, nanti kita langsung ketemu di sana. Kayaknya aku agak telatan deh guys, soalnya aku ada kepentingan bentar aja guys. Ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting kan teman kamu udah kamu suruh standby di sana. Ya, sudah guys. Jadi aku datang langsung ketemu sama aku. Ya udah. Oke? Kamu ini langsung mau jalan? Ya aku mau jalan. Kamu duluan aja. Aku soalnya nggak bisa belok kan Gung. Ya udah. Aku makasih ya guys. Oke, aku juga sama-sama Gung. Akhirnya aku nemuin juga sopir. Pokoknya dari kemarin buat nyari sopir, aku gak ada waktu sebenarnya. Kok Agung kesini tiba-tiba mau jadi sopir dan adiknya David juga kesini mau jadi sopir. Tapi kalau adiknya David juga gak masuk akal. Ya udahlah, mending aku jalan aja. Tunggu tadi, itu di depan kok ada perempuan duduk di depan kantor ya? Jadi di sini kantornya Mas? Iya, ini termasuk kantornya bos aku. Dan biasanya bos itu lewat di sini gitu loh. Udah, itu bukannya cewek yang diceritakan bos Bagas ya? Apa dia tuh temennya bos Bagas? Tapi belum tentu seperti itu sih Mas. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya iya deh. Jadi wanita itu yang diceritain bosnya itu Mas David tadi. Dia yang mau ngelamar jadi supir juga. Nggak boleh dibilang. Pokoknya kita harus usir wanita itu ya biar dia tuh nggak kerja di sana. Terus posisi aku nanti kan bisa diambil dia kan? Nah maka dari itu, udah kamu tenang aja. Mas pastikan kamu yang bakal jadi sopirnya bos Bagas. Ya harus dong Mas. Ya udah yuk kita usir. Ini kenapa lama banget deh? Kalau aku pergi ke sana, aku kan nggak tahu orangnya yang mana. Udah coba lihat. Orang gimana? Kalau sampai dia yang ngelamar jadi supir, posisi kamu itu terancam dong nggak? Ya Hah? pastilah Kak, aku nggak mau kalau misalkan wanita ini yang bakalan jadi sopirnya bosnya kamu. Ya bos pasti bakalan kepincut dan dia itu bakalan milih wanita ini. Sebelum bos datang ke sini, kita harus usir dia, oke? Kita pokoknya harus usir. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apa dia yang mau ngelamar. Pokoknya kita pastikan aja. Ya udah yuk. Ini orang apaan sih? Ada kepentingan apa ya, Pak? Sorry. Iya, Mbak di sini ada kepentingan apa? Oh, di sini saya mau ngelamar kerja sebagai sopir. Oh, berarti kamu yang mau ngelamar sebagai supir, hah? Iya. Iya. Tapi kenapa kamu itu nunggunya di sini? Padahal kantornya di sana, hah? Atau mungkin kamu ada orang dalam yang memasukkan kamu sebagai supir? Aduh, Hah? orang dalam maksudnya gimana sih? Kan dari sana tuh, kantor sana itu sampai sini bukannya itu emang kantor dari Pak Bagas ya? Emang benar. Tapi kalau orang mau ngelamar pekerjaan, nggak di sini, hah? Di sana tempatnya. Tapi kenapa kamu berdiri di sini? Iya, Apa kamu emang sengaja berdiri di sini supaya kamu itu ketemu sama bos aku, hah? Pak Bagas dulu, baru kamu datang ke sana? Hah? Bentar, Jangan emang- ngimpi.
Bentar deh, Mas, kita nggak saling kenal ya. Saya di sini hanya untuk ngelamar kerja. Tiba-tiba kamu marah-marah sama saya. Emang kenapa kalau saya tunggu sini? Masalah buat kamu, buat kalian berdua masalah. Salah lah. Ini masalahnya kita nggak saling kenal. Tiba-tiba kalian berdua datang marah-marah sama saya. Harusnya kalau emang di sini saya salah, harusnya kalian berdua ngasih taunya yang baik dong. Meskipun saya di sini cuman mau ngelamar kerja. Emang kalian berdua siapa sih? Coba saya tanya. Asal kamu tahu ya, kamu tuh nggak bakalan keterima kerja di sini. Soalnya apa ya? Aku ini bakalan ngelamar juga. Dan kebetulan aku ini adiknya karyawan dari Bos Bagas. Ya jadi percuma lah kamu nunggu lama-lama di sini. Ya karena kamu tuh nggak bakalan keterima gitu. Ya oke, sekarang gini, berarti intinya kalian, kamu mau ngelamar kerja juga kan? Oh iya dong. Dan aku tanya sama kamu hanya lulusan SMA kan? Ya kalau emang saya hanya lulusan SMA, masalah kamu apa sih sebenarnya? Padahal kamu tuh jangan mimpi deh. Sekarang itu pekerjaan minimal S1 loh. Sedangkan aku udah S1, terus aku jago di berbagai hal dan di berbagai bidang. Dan kamu nggak punya pengalaman kan? Iya, memang saya nggak punya pengalaman. Saya juga emang hanya lulusan SMA. Oke, sekarang kamu bilang kamu lulusan S1, tapi kenapa kamu ngelamar kerja sebagai sopir ya? Udahlah, jangan banyak omong, ya. Iya. Di sini aku yang menentukan lolos enggaknya karyawan baru. Oh gitu. Calon karyawan baru. Dan kamu, aku pastikan udah nggak bakalan bisa masuk dan bekerja sebagai supir. Aduh, kamu dengar sendiri kan? Dia itu karyawannya Bos Bagas. Sekarang kamu mending pergi aja dari sini. Kamu tahu, perusahaan ini perusahaan besar. Dan orang yang bekerja di sini otomatis lulusan S1, termasuk ada aku. Jangankan jadi karyawan, jadi supir pun harus mempunyai wawasan yang banyak. Ya oke, kalau begitu saya nggak bisa dong pergi sembarangan kayak gitu, karena saya juga belum ketemu sama Bos Bagas sendiri kan. Saya juga ngelamar kerja karena saya ingin bertemu sama Bos Bagas, bukan ingin bertemu kamu. Bos gak bakalan mungkin mau nemuin kamu. Udah gak usah ngimpi. Dia tuh orang penting, dia tuh nggak bakalan mau kalau misalnya ketemu sama orang sembarangan kayak kamu. Apalagi kamu cuma lulusan SMA kan? Kamu tuh cuma orang biasa. Jangan berharap ketemu sama bos aku. Bos aku tuh orangnya sibuk. Dan kalau kamu mau ngelamar pekerjaan, kamu harus melalui HRD. Dan aku pastikan HRD gak bakalan mau di rumah kamu. Oke. Sekarang gini deh, biar nggak panjang urusannya. Sekarang kita kan juga sama-sama mau ngelamar kerja toh. Jadi apa salahnya kita bersaing secara sehat? Kenapa harus kalian pakai ngancem-ngancem aku segala, bilang kalau aku nggak bakal keterima? Kenapa pakai cara kayak gitu? Kamu tuh butuh tahu gimana sih? Kamu tuh nggak bakalan keterima, tahu nggak? Ngapain kamu buang-buang waktu di sini? Mending kamu pergi cari kerja di tempat lain yang sekiranya cocok sama pendidikan terakhir kamu. Terus ngapain kamu di sini? Kamu tuh nggak cocok jadi supir. Apalagi nih, kamu tuh buruk banget, tau nggak? Kamu keterlaluan deh. Saya tadi udah sabar ya sama kamu ya. Kenapa? Kamu marah? Marah aja. Kamu nggak terima? Kalau nggak terima, ya silakan. Kamu mau ngapain? Kamu bisa apa? Kamu bisa nggak menghargai orang lain? Kalau kayak gini caranya kamu nggak pantas, tahu nggak sih kerja di kantor kayak gini? Yang nggak pantas tuh kamu. Kamu cuma orang rendahan. Kamu tuh nggak cocok kerja di sini. Masalahnya kamu bilang kamu berpendidikan tapi sikap kamu kayak gini. Apalagi kamu kakaknya kan. Harusnya kamu ngasih contoh yang baik dong. Kamu tuh nggak usah sok nasihatin kita ya. Kita tuh orang tinggi loh. Kita tuh di atas kamu. Kamu tuh di bawah. Ya, yang harus dinasihati itu kamu. Kamu sadar diri dong. Jasa kamu tuh cuma apa? Kamu gak pantas menjadi sopir bos aku. Sekarang gini deh, kamu dari pakaiannya aja paling itu KW semua deh. Karena ya beda dengan ini kamu. Bukan hanya penampilan yang dilihat kan, sekarang itu ya jelas ijazah juga kan yang paling penting. Ya oke, nggak masalah. Pastinya mau lah. pakaian saya KW lah, mau pakaian saya sederhana lebih mewah kalian, tapi saya punya etika, saya punya sikap yang baik daripada kalian. Percuma kalian punya lulusan gelar S1 tapi sikap kalian nggak senonoh kayak gini. Percuma, tahu nggak sih? Etika kamu nggak dibutuhkan di sini. Mendingan kamu pergi Ki. Tuh, kalau kamu mau cari pekerjaan di sana banyak ya lowongan pekerjaan di supir. Kayaknya saya bicara sama kalian berdua juga percuma. Ngapain saya harus pergi? Karena saya kan udah di sini dari awal. Kamu nyolot banget ya jadi perempuan. Dari tadi saya sudah sabar ya nanggepin kalian berdua. Untung kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, becek-becek kamu ya. Oke Mas, sekarang gini deh, saya nggak mau cari ribut di sini. Di sini saya hanya mau ngelamar pekerjaan, oke? Jadi nanti kalau udah Pak Bagas nentuin,
saya udah nggak berhak untuk melamar kerja di kantor Pak Bagas sendiri, saya bakalan pergi dari sini. Cuman saya nggak bisa pergi kalau hanya kalian berdua yang suruh saya. Lowongan jadi supir sudah ditutup, karena udah ada yang pas menjadi supirnya bos Bagas, yaitu ada aku. Dia tuh selain pintar mengemudi, itu juga bisa bela diri dan pantas lah jadi supirnya bos aku. Aduh. Enggak. Kamu tuh nggak usah berharap jadi supirnya bos Bagas itu, karena kamu tuh bukan tipenya dia, tau gak? Atau kamu juga cuma mau deketin dia? Bener gitu kan? Mau deketin? Maksud kamu apa sih sebenarnya? Kamu dari tadi. Alah, aku udah tahu kok. Modus kamu itu tahu. Kamu sengaja menjadi supirnya bos Bagas supaya kamu tuh deket-deket bisa ngambil hatinya bos aku. Kamu mau morotin dia kan? Supaya kamu kaya mendadak. Aku udah tahu pikiran kamu itu kemana. Aduh, kalian berdua nih Dan kamu itu gak pantas. Yang pantas itu adik aku. Asalkan kamu tahu ya, sebenarnya aku tuh nggak butuh pekerjaan ini. Yang aku butuhkan sekarang ini, aku cuma tujuannya yang mau ngedeketin si Bagas itu, karena dia tuh seorang bos yang seharusnya cocok sama aku yang adiknya seorang karyawan yang kerja di kantoran. Bentar, apa aku nggak salah dengar? Kamu cuman butuh untuk deket sama Mas Bagas, bukan butuh pekerjaan ini? Ya. Emangnya kenapa? Aku yang mempunyai rencana buat jodohin adik aku dengan bos aku. Dia tuh pintar, lulusan S1. Ternyata kalian berdua tuh licik ya, tahu nggak sih? Emang Harusnya kalian malu bersikap kayak gini. Kenapa? Ya kalian hanya mau morotin Mas Bagas kan? Emang kamu siapa? Gak bisa berbuat apa-apa. Gak saya usah sok-sokan deh. Saya emang bukan siapa-siapa, cuman kalau sikap kalian kayak gini saya juga Kamu tuh nggak usah ikut campur urusan kita ya, karena semua ini terserah kita. Kan ini juga demi kesenangan kita kan? Kalau kamu gak mau pergi, ya, pastikan kamu bakalan celaka di sini. Aduh, saya bingung deh sama kalian berdua. Saya udah bilang dari tadi saya nggak akan Udah pergi selagi bos Bagas itu datang sini sendiri. Dia tuh ngurujak ya, kamu pergi sana. Udah, gimana sih? Kamu mending pergi aja dari sini. Kamu tuh udah deh, cukup deh. Aku udah muak, tau nggak sih sama sikap kalian berdua? Aku lebih muak yang ngeliat muka kamu di sini. Udah sekarang mending kalian. Ada bos aku, udah datang. Siapa? Bos? Bos. Ada apa barusan kok? Dorong-dorong baik ini. Ya mohon maaf nih bos, ada orang yang gak dikenal mau nerobos masuk ke dalam. Ya saya cegah sebelum terjadi apa-apa dengan kantor kita bos. Maaf. Mbak, bener yang diomongin? Enggak, sebenarnya tadi saya mau ngelamar kerja sebagai sopir dari Pak Bagas. Oh, jadi ini temennya Agung? Loh, ini Pak Bagas? Oh iya. Oh, Saya Bagas, Mbak. saya Sinta. Saya Sinta yang mau ngelamar kerja sebagai sopir, Mas. Dan ini mereka berdua siapa ya, Mas? Oh, ini anak buah saya, Mbak Fit. Kamu nggak boleh seperti itu dong. Kamu kan Mohon maaf tadi, soalnya mereka berdua tadi menghina saya. bentar deh. Pak Bos Bagas tadi. Emang kenapa bos? Bikin masalah sama bos? Bentar deh. Kalau enggak saya usir langsung bos. Telepon Agung dulu ke sini. Halo, Gung. Kamu mending ke kantor aku aja, Gung. Iya, biasa tempat aku parkir mobil itu loh. Kantor yang sebelah, Gung. Oke. Pak Bagas, gimana kalau kita mulai interviewnya aja? Gini ya, Mbak. Saya pengen tahu dulu deh. Masalahnya tadi itu gimana? Kok Mbak sampai didorong? Iya, jadi Kita tolong dong, awalnya permasalahannya apa? Ya sebenarnya kan kantor buat interview bukan di sini bos, di sana. Nah, Dia terus tuh sekarang- malah datang ke sini bos. Sekarang gini, Fit. Kamu ini kan kerja sama aku, oke? Kamu kerja Iya, bos. sama aku. Harusnya kamu kalau ada tamu jangan begitu dong. Saya sudah memperingati dia tapi gak mau bos, makanya saya Ya dorong paling dia, nggak suruh nunggu aku lah di sini, gak apa-apa. Ya kamu juga yang ngajarin, kamu juga pergi ke sini. Ngapain kamu pergi ke sini? Kamu udah tahu kalau misal kamu interview di sebelah sana, ngapain kamu di sini? jadi Pak Bagas, saya boleh ceritain masalahnya? Yaudah, kamu jadi ceritain aja. awalnya seperti ini, Pak. Tadi saya kan emang nunggu kedatangan Pak Bagas di sini karena ini emang kantor Pak Bagas juga kan. Cuman tiba-tiba mereka berdua datang dan bapak ini ngaku kalau dia kerja sebagai karyawan dari Bos Bagas, dan adiknya katanya mau ngelamar kerja juga sebagai sopir. Tapi
Dia bilang kalau dia hanya mau ngedeketin Pak Bagas saja, dia nggak butuh pekerjaannya sebenarnya. Kamu jangan ngarang pembicaraan ya. Kamu ngarang cerita ya, kurang ajar banget. Bukan sih ya, kamu. dari tadi kalian emang ngomong kayak gitu. Aku minta tolong, kalau sikap kalian begitu, kalian di depan aku aja kalian ngomongnya seperti itu. Bos, Bagas jangan percaya sama Loh iya, wanita saya ini. yang bilang saya percaya siapa? Saya kan juga harus netral sekarang berpikirnya. Jadi saya juga nggak kenal sama Mbak ini, saya juga baru pertama kali bersama sama kamu. Jadi saya minta tolong lah. ya tapi Terutama kamu, Fit. Kamu Saya- harusnya jangan begitu dong kalau ada tamu dari luar. Dan lagi saya juga sebelum interview sama Pak Bagas, saya udah dipecat duluan sama bapak ini. Wah. Emang kapan sih aku pernah ngasih mandat seperti ini sama kamu? Kan kalau masalah beginian, masalah supir pribadi aku kan aku yang ngurusin gitu. Kan aku yang mau pakai. Dia tuh- Kamu jangan ikut campur dia masalah tuh ini, Fit. perempuan ini cuma ngarang pembicaraan. Enggak. Bos kan tahu sendiri sekarang banyak ya modus-modus yang dilakukan oleh, mohon maaf, pencuri, bos, untuk mengelabui mangsanya, bos. Dan saya gak mau bos itu terjerumus dalam jebakan perempuan ini, bos. Iya bos, pasti dia itu ada maksud lain. Dia pasti mau morotin bos Bagas. Bos Bagas kan di sini kan seorang bos, jadi wajar lah kalau misalkan banyak wanita yang hanya modus. Aduh. Bener Kita banget, bos. nggak boleh seperti itu dong sama orang lain. Kalau seandainya kamu di posisi Mbak ini, kamu gimana? Aku juga nggak bermaksud buat ngebela Mbak ini. Cuman ya kalau dilihat dari omongannya, kamu kayaknya kesannya menyalahkan Mbak ini. Padahal Mbak ini juga ngomongnya baik-baik dari tadi kan. Loh, saya ngomong sesuai dengan kenyataan bos Bagas ya. Emang wanita ini ya cuma modus deketin bos Bagas. Aduh Pak, sekarang gini deh Pak, masalahnya kan saya sama Pak Bos Bagas ini kan saya juga belum pernah ketemu sebelumnya Pak. Saya baru tahu kali ini juga. Sama mereka berdua pun saya juga baru tahu kali ini. Dan gimana saya mau morotin Pak Bagas, padahal saya juga Enggak, saya kok curiga ngelihat penampilannya Mbak. Mbak kayaknya kulitnya bersih banget. iya. Masa mau lamar jadi sopir sih? Iya, saya emang mau ngelamar jadi sopir Pak. Maksudnya ini ada orang mau minta tanda tangan, Bu. Bentar deh. Gung, kok. Pak Kamu kok bilang ibu, Gung? Minta tanda tangan maksudnya apa, Gung? Pak Agung, aduh. Coba deh dijelasin, maksudnya gimana ya? Iya, aduh sebenarnya saya nggak setahu ini sih Mas, cuman ini gara-gara Pak Agung. Iya, Bu, maaf, Bu. Aduh, jadi sebenarnya saya ini anak dari teman orang tua Mas Bagas. Jadi saya Sinta yang mau Oh, jadi ini bosnya kamu, Gung? Iya, bener, guys. Oh, tapi bentar deh, kenapa Mbak jadi mau lamar jadi sopir? ya saya sebenarnya cuman mau menguji calon suami saya aja sih, karena kita juga nggak pernah ketemu kan sebelumnya. Jadi sebenarnya saya hanya menguji Mas Bagas sih. Saya juga ingin tahu sikap dari Mas Bagas kayak gimana, ingin tahu lebih dekat aja sebenarnya. Cuman tadi saya lihat juga Mas Bagas sikapnya sama mereka dan sama saya juga baik banget gitu, nggak gampang terpengaruh sama orang-orang yang bersikap licik kayak mereka berdua. Tapi sekarang begini aja deh. Duh, saya jadi gak enak. Tapi saya juga mau minta maaf ya soal penyamaran ini. Saya juga tiba-tiba ada kepikiran ide seperti ini. Sebenarnya saya nggak kepikiran, cuman ya mungkin ini satu-satunya cara buat Ya saya udah. untuk Sekarang begini aja deh. Saya mau tanya deh sama kalian berdua. Jadi kan udah bener. Sinta jadi sopir cuman pengen tahu sama aku. Ternyata Sinta ini orang yang mau dijodohin sama aku. Orang tuaku juga udah sempat mengenalin. Dan sekarang aku tanya deh, apa benar tujuan kamu buat jadi sopir cuman buat main-main aja? Nggak gitu kok. Loh, nggak barusan gitu kamu bilang. Sekarang kalian harus Saya ngaku. minta maaf, bos. Dan Bu Sinta, saya minta maaf. Emang itu ya saya akui. kamu nih emang- kebangetan ya, Fit. Sekarang kamu gak usah ngomong deh, berarti aku tahu tujuannya kamu. Karena aku sudah bilang, gak mungkin lulusan ijazah S1 mau lamar jadi sopir. Kamu yang masuk akal aja kalau ngomong. Kamu udah bikin kesalahan yang besar. Setelah ini, aku bakalan mikir kamu buat mecat kamu. Janganlah, bos. Saya minta maaf, bos. Karena Ya, aku masih mau berpikir aja. Ya, untuk sementara kamu gak usah masuk kerja dulu 3 bulan. tapi bos, Jadi kamu kalau mau ya oke, gak mau gak apa-apa. masa saya di Kamu nih sekolah, malu-maluin ya. Aku gak pernah lo ngajarin karyawanku begitu sama orang lain. Dan
Apa aku pernah ngajarin kamu hal-hal yang seharusnya kamu jujur sama aku, kamu jadi gak jujur? Apa aku pernah ngajarin kamu jadi pembohong? Saya minta maaf, Bos. Udahlah, sekarang gak usah maaf-maaf. Kamu udah lama juga kerja sama aku kan. Mending sekarang kamu pergi dari sini dan kamu mulai besok gak usah masuk kantor 3 bulan. Dan aku juga mau bilang sama kamu dan juga adik kamu, kalau masalah hati itu kan gak bisa dipaksain. Bukan caranya seperti ini. Kan kamu udah tahu aku dijodohin. Iya, Bos, saya minta maaf, Bos. Karena Malah saya kamu rancang, ngata-ngatain orang yang mau dijodohin sama aku. Kayaknya udah setimpal ya Mas, karena tadi dia juga udah dorong-dorong saya. Oh, jadi kamu sempat dorong-dorong juga? Hah? Tapi saya dibuang. Sinta, Sinta, saya minta maaf Bu Sinta. Udah, sekarang gak usah maaf-maaf terus. Mending sekarang kalian pergi. Sebelum aku tambah marah sama kalian. Aduh. Aku minta maaf ya, Dek. Aku juga gak tahu. Sebenarnya dari kemarin-kemarin aku juga disuruh nemuin kamu sama orang tua aku. Tapi ya aku mikirnya kamu orangnya gak ramah, kamu orangnya manja. Ternyata setelah aku lihat, ya walaupun kita baru kenal, kamu udah mau jadi sopir buat ngelihat sikap aku. Berarti kan kamu perempuan yang istimewa, kamu juga gak ngasal mau cari laki-laki. Kalau orang lain dengar nama aku karena aku udah jadi pengusaha sukses, mungkin orang lain juga bakalan mau. Tapi kamu malah beda banget, kamu malah mau jadi sopir buat ngenalin aku. Iya, aku juga sebenarnya mau minta maaf juga karena aku juga gak enak banget sebenarnya nguji-nguji kamu kayak gini Mas. Cuman kalau nggak kayak gini caranya, aku juga nggak mau kan salah pilih pasangan kan. Ini juga aku dibantu sama Pak Agung kok, karena Pak Agung ini bawahan saya sebenarnya. Kamu harusnya jujur dong sama aku, Gung. Ini kan demi saya kan disuruh sama atasan saya, jadi saya gak enak, guys. Ya udahlah. Aku minta maaf kamu, guys, sudah bohongin kamu gitu loh. Kamu tadi katanya perlu sama Sinta. Jadi kamu tunggu di kantornya aja biar aku yang nganter ke sana, Gung. Kalau gitu saya nunggu di kantor ya, Bu. Ya udah kalau gitu Pak Agung, nanti saya susul ke sana ya. Siap, Bu. Makasih ya Pak Agung. Mari, guys. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu pakai topi terus pakai kacamata tadi gak kelihatan loh kalau kamu cantik banget. Dan setelah kamu buka topi terus buka kacamata, aku kaget. Masa wanita secantik kamu mau ngelamar jadi sopir sih? Bilang aja kalau aku mirip begal. Ya, yang bilang kamu loh ya, aku gak pernah bilang begitu. Kamu orangnya cantik dan kayaknya kalau ngomong sopan banget. Makasih, ini udah dipuji. Cuman untuk kejadian tadi sebenarnya kalau emang aku nggak nyamar, ini kan juga ada sisi positifnya kan, aku jadi tahu dan kamu juga jadi tahu ternyata ada karyawan kamu yang bersikap seperti itu kan, Mas? Ya, setiap kejadian pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil lah. Nah, berarti aku nggak sia-sia dong. Ternyata aku udah nemuin karyawan kamu yang bersikap jelek kayak gitu, dan aku ketemu sama orang yang bersikap baik dan ya tampan juga kayak kamu. Ini baru pertama kali kita ketemu tapi kita ngomong udah nyambung ya. Iya ya Mas, kayaknya dari tadi kita ngobrol padahal kita juga baru ketemu kan, kita udah ngerasa kayak nyambung banget. Apa ini yang namanya jodoh? Ya udah deh, mending sekarang kita ke kantornya kamu dulu. Nanti aku juga mau ketemu sama orang tuanya kamu. Kalau aku tahu ternyata kamu orangnya, wah dari dulu aku langsung temuin kamu ke rumahnya. Kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita ketemu sama Pak Agung dulu? Ya udah. Ya udah yuk. Aku nganter ke kantornya ya. Ya udah boleh. Makasih ya.